Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang karakteristik produk atau jasa dan kepuasan tamu hotel. Saya Susana Pristika Delima. Saya Daniel Emerson Hukom. Saya Denis Benganuasa. Saya Albert Simeon. Selamat menikmati. Yang pertama itu kita perlu tahu tentang apa sih karakteristik itu. Jadi, yang dimaksudkan dengan karakteristik adalah sesuatu yang terkait dengan kultur suatu perusahaan serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur dalam lingkup kerja. Sehingga dia itu mampu mengubah tingkah laku karyawan untuk menjadi lebih konsisten. Kemudian, kita juga perlu tahu mengenai pengertian hotel itu sendiri, apa sih kira-kira? Jadi, hotel itu merupakan suatu bangunan maupun perusahaan yang mana dia akan menyediakan jasa menginap atau juga akan menyediakan makanan, minuman, serta fasilitas lainnya untuk tamu-tamu yang datang ke hotel, yang dimana seluruh fasilitasnya akan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat umum yang datang untuk menginap. Kemudian, ada nih karakteristik usaha hotel. Nah, sebelum berbicara tentang karakteristik usaha hotel, kita perlu mengetahui bahwa tujuan dari setiap usaha perhotelan itu adalah untuk mencari keuntungan dengan menyewakan fasilitas dan atau menjual pelayanan kepada para tamunya. Dan berdasarkan pada pengertian hotel yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hotel dalam menjalankan usahanya itu selalu melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang pertama, mereka menyewakan kamar. Kegiatan utama dari suatu usaha hotel adalah menyewakan kamar kepada para tamu. Nah, untuk bisa memberikan kepuasan kepada tamu, keadaan kamar yang disewakan itu harus berada dalam keadaan bersih, kemudian nyaman, menarik, dan aman, atau terbebas dari berbagai kemungkinan terjadi kecelakaan, pencurian, dan juga penyakit. Kemudian untuk jenis dan fasilitas standar kamar tamu juga dibedakan dalam 4 bagian. Yang pertama ada single room, kemudian ada twin room, ada double room, serta ada double-double. Kemudian kegiatan yang berikut kedua yang dilakukan oleh usaha perhotelan yaitu ada penjualan makanan dan minuman. Tujuan mereka menyediakan makanan dan minuman supaya dengan alasan agar tamu yang menginap dengan alasan bisnis itu mereka tidak perlu keluar lagi untuk mencari makanan karena hotel telah menyediakan restoran ataupun bar bagi mereka. Kemudian kegiatan yang ketiga itu ada penyediaan pelayanan penunjang lain yang bersifat komersial. Misalnya ada tamu menyediakan nih layanan sewa mobil atau mereka menyediakan kolam renang atau juga menyediakan taman bermain untuk anak-anak. Nah, karena ada karakteristik, ada juga kebijakan nih yang dalam menjalankan usaha hotel. Yaitu hotel akan menyusun sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam bentuk kebijakan-kebijakan seperti yang pertama. Ada pangsa pasar yang ditetapkan untuk dilayani, yaitu mereka menentukan kira-kira hotel yang mereka bangun itu mereka memilih pasar yang kayak gimana, apakah untuk masyarakat umum atau untuk tujuan bisnis aja gitu. Kemudian ada jenis-jenis produk yang ditawarkan. Nah, produk yang ditawarkan ini itu harus berdasarkan dengan pangsa pasar yang mereka ingin layani. Kemudian ada standar produk yang akan dipenuhi. Standar produk juga bergantung pada pangsa pasar yang mereka akan layani. Kemudian ada keuntungan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Apakah perusahaan itu pengennya keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mematuhi 5 dimensi circle dalam usaha perhotelan, atau mereka cuma cari untung nih tapi mengabaikan 5 dimensi circle dalam usaha perhotelan. Kemudian ada hubungan-hubungan dengan karyawan, pemasok, komunitas, serta masyarakat umumnya. Kemudian berikut ada produk usaha perhotelan. Nah, kalian mungkin tak asing lagi kan yang namanya produk dan jasa.
banyak orang berpikir bahwa sebuah produk itu merupakan tawaran berwujud. Namun, produk sebenarnya bisa lebih dari itu. Produk itu merupakan segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar dengan tujuan untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan. Nah, produk-produk yang dipasarkan itu meliputi barang fisik, kemudian jasa, pengalaman, acara-acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, atau bahkan ide. Nah, untuk produk usaha hotel sendiri itu dibagi dalam dua. Yang pertama ada komponen produk nyata, yaitu segala sesuatu yang dapat dilihat, kemudian disentuh, diraba, diukur, dan dihitung. Sebagai contoh, makanan, kemudian minuman, kamar tidur, dan perlengkapannya itu merupakan komponen-komponen yang nyata, yang bisa kita lihat, bisa kita sentuh, bisa kita raba, kemudian kita hitung. Yang kedua ada komponen produk tidak nyata atau abstrak. Nah, untuk ini, itu merupakan sebuah produk yang hanya dapat dirasakan dan dialami sebagai suatu pengalaman. Faktor-faktor produk tidak nyata adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan dan citra suatu produk yang dihasilkan oleh suatu hotel. Kemudian, berikutnya tentang kualitas pelayanan. Lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya, Daniel. Silakan. Oke, terima kasih Delima. Baik, saya akan menjelaskan tentang kualitas pelayanan. Jadi, kualitas pelayanan ini adalah sesuatu yang kompleks oleh James A. Fitzsimmons dan Mona J. Fitzsimmons. Dijelaskan bahwa tamu akan menilai kualitas pelayanan melalui 5 prinsip dimensi pelayanan sebagai tolak ukurnya, yaitu pertama, reliabilitas. Reliability adalah kemampuan untuk memberikan secara tepat dan benar jenis pelayanan yang telah dijanjikan kepada tamu. Kedua, ada responsiveness, yaitu kesadaran atau keinginan untuk cepat bertindak, membantu tamu, dan memberikan pelayanan yang tepat waktu. Ketiga, yaitu kepastian atau jaminan, assurance, adalah pengetahuan dan kesopanan kesantunan, serta kepercayaan diri para pegawai. Dimensi assurance memiliki ciri-ciri kompetensi untuk memberikan pelayanan sopan dan memiliki sifat respect terhadap tamu. Keempat, yaitu empati, memberikan perhatian individu tamu secara khusus. Dan kelima, nyata tangibles, yaitu sesuatu yang nampak atau yang nyata seperti penampilan yang para pegawai dan lain-lain. Next. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan tentang model konseptual kualitas pelayanan. Mulai dari harapan kamu tentang pelayanan, ada 3. Pertama, dari mulut ke mulut, kebutuhan individu, dan pengalaman. Dari mulut ke mulut ini, misalkan apa yang dibicarakan oleh tamu ke hotel. Dan kebutuhan individu ini, itu apa alasan tamunya ini untuk menginap di hotel tersebut, misalkan untuk menginap 1 malam saja agar beristirahat, dan pengalaman ini misalkan tentang apa yang dirasakan tamu selama menginap di hotel. Contoh, hotelnya ini sangat nyaman, fasilitasnya lengkap sekali, dan servisnya juga lengkap. Dari sini juga sesuai dengan dimensi kualitas pelayanan, yaitu seperti reliabilitas, responsif, jaminan, kepastian, empati, nyata. Dari semua ini kita bisa simpulkan bahwa kenyataan kualitas pelayanan ini ada 3, yaitu jika harapan kurang dari kenyataan, maka kualitasnya sangat tidak memuaskan. Kedua, jika harapan sama dengan kenyataan, kualitas memuaskan. Jika harapan melebihi kenyataan, maka kualitas tersebut sangat memuaskan. Next. Baik, dari sini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dennis. Silakan. Baik, selanjutnya adalah model pelayanan hotel. Yang pertama ini ada provider atau PR. Nah, ini orang-orang yang menyediakan pelayanan. Contohnya itu roomboy atau maid, houseman, supervisor, dan sebagainya. Yang mana mereka itu punya hubungan
dengan para tamu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Situasi kerja mereka itu dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti sistem, prosedur, atau instruksi kerja yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Dan juga bisa oleh perilaku, sikap, dan norma-norma yang ada di dalam lingkungan tersebut. Dan elemen yang kedua ini namanya receiver atau RE. Itu adalah orang-orang yang menerima pelayanan, dan dalam kaitan ini bisa dari para tamu, bisa dari para pengalaman dan kultur budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga ini adalah transfer atau TR. Suatu keadaan yang tercipta karena adanya interaksi antara elemen-elemen sebelumnya. Selanjutnya itu ada model pelayanan hotel. Pada elemen pertama atau PR ini mempunyai 3 unsur yang merupakan satu kesatuan. Yang pertama itu ada P atau produk yang dihasilkan oleh bagian hotel, seperti kebersihan, keamanan, kenyamanan, kelengkapan, kerapihan dari kamar-kamar tamu. Yang kedua ini adalah B atau perilaku dan sikap atau behavior. Adalah perilaku dan sikap dari pemberi pelayanan yang memberi tanggung jawab untuk mendistribusikan kamar kepada para tamu. Dan yang ketiga ini adalah E, environment atau lingkungan, tempat bekerja. Dan ketiga unsur yang merupakan satu kesatuan ini merupakan unsur-unsur yang ada di dalam hospitality industry. Adapun kebutuhan tamu, yang pertama ini untuk kebutuhan fisik seperti tidur, makan, dan sebagainya. Yang kedua ini kebutuhan sosial seperti keamanan, keramahan, dan sebagainya. Yang ketiga ini kebutuhan akan psikologis seperti harga diri, diperhatikan secara khusus, dan sebagainya. Ada beberapa tujuan mengapa tamu menginap di hotel. Yang pertama ini untuk mengadakan pertemuan atau konferensi. Yang kedua ini untuk tujuan bisnis. Dan yang ketiga untuk berlibur. Ya, next itu ada meningkatkan standar pelayanan. Artinya meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk meningkatkan standar pelayanan lebih dari apa yang diinginkan oleh tamu. Bisa dilakukan dengan 2 hal. Yang pertama, meningkatkan standar pelayanan dengan meningkatkan atau menambah konsumen-konsumen produk-produk yang nyata, berarti juga akan meningkatkan biaya tambahan. Yang kedua ini dengan meningkatkan komponen-komponen produk-produk yang tidak nyata, tanpa adanya penambahan biaya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melalui peningkatan sopan santun, sifat penuh perhatian dan bersahabat, memberikan sesuatu yang berkenaan dengan meningkatkan harga diri ataupun status tamu. Mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan atau keluhan-keluhan tamu dengan cepat. Menawarkan sesuatu untuk dikerjakan dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Albert. Karakteristik usaha jasa pelayanan hotel. Suatu usaha yang menghasilkan jasa pelayanan hotel mengandung 2 elemen tertentu yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi perbedaan jenis usaha jenis pelayanan. Kedua elemen itu adalah intensitas tenaga kerja, ada rasio biaya tenaga kerja terhadap nilai bangunan perusahaan beserta perlengkapannya. Akan tetapi, tidak termasuk nilai inventory. Dengan pengertian tersebut, maka suatu usaha dengan intensitas tenaga kerja yang tinggi adalah bila secara relatif biaya tenaga kerja lebih besar dibanding dengan nilai bangunan perusahaan dan perlengkapan, serta menitik beratkan pada biaya, waktu, serta upaya-upaya yang dilakukan pekerja. Sebagai contoh, jenis pelayanan profesional adalah merupakan high labor intensif. Sedangkan intensitas tenaga kerja yang lebih rendah, yaitu bila tingkat biaya tenaga kerja lebih rendah dibandingkan dengan nilai bangunan perusahaan dengan perlengkapannya. Interaksi dan pelayanan yang didasarkan pada pesanan konsumen sebagai elemen kunci yang kedua dalam usaha jasa pelayanan ada terdiri dari 2 unsur yang sama, tetapi mempunyai konsep yang berbeda, yaitu derajat atau ukuran di mana konsumen berinteraksi dengan proses pelayanan dan derajat atau ukuran di mana pelayanan yang diberikan didasarkan pada pesanan atau keinginan konsumen.
Dari matriks di atas dapat dijelaskan bahwa service factory adalah suatu usaha di mana jasa pelayanan yang diberikan kepada konsumen secara relatif memiliki intensitas tenaga kerja serta pelayanan yang didasarkan pada pesanan adalah rendah. Service shop yaitu suatu jenis usaha yang masih memiliki rasio tinggi antara bangunan perusahaan dan perlengkapannya terhadap biaya tenaga kerja. Akan tetapi perusahaan tersebut memiliki derajat interaksi dan pelayanan yang didasarkan pada pesanan konsumen yang tinggi. Mass service adalah usaha pelayanan yang memiliki intensitas tenaga kerja yang kerja akan tetapi memiliki derajat interaksi dan pelayanan yang didasarkan pada pesanan konsumen rendah. Maka usaha pelayanan tersebut tergolong dalam mass service. Professional service yaitu usaha pelayanan di mana derajat interaksi dan pelayanan yang didasarkan pada pesanan konsumen adalah tinggi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap teman-teman bisa mempelajari suatu hal yang baru. Sekian dan terima kasih.